cinta saya kepada keluarga saya untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak membawa COVID-19 kepada mereka, itu lebih besar daripada kerinduan saya untuk pulang, untuk memeluk mereka. Hai, balik lagi dengan aku Rachel. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Buat teman-teman yang penasaran kenapa aku udah hampir 2 tahun nggak pulang ke Indonesia, udah 1 tahun 4 bulan terkurung di Malaysia. Kenapa aku nggak pulang? Udah 2 kali lebaran aku nggak pulang, udah 2 kali juga lebaran Idul Fitri, dua kali lebaran Idul Adha aku nggak pulang. Kenapa? Aku akan jawab pertanyaan teman-teman di video ini. Ini tuh sebenarnya pertama kali aku nggak pulang dalam waktu yang lama. Ya aku sangat rindu banget buat pulang, tapi karena satu dan lain hal jadi aku nggak bisa pulang. Tadinya aku ngira begitu aku sampai Malaysia kayak per 2 atau per 3 bulan aku bisa pulang ke Padang, karena tiket dari KL Padang itu biasanya murah flightnya. Aku bisa kayak pulang weekend. Kalau aku ada cuti 3 hari atau 4 hari, aku bisa pulang ke Padang sebentar, terus udah balik lagi ke sini. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi kenapa aku nggak pulang? Ya alasan pertama itu karena MCO. Malaysia sekarang lagi di status lockdown, full lockdown atau lockdown total MCO. Jadi kalau lagi full lockdown ini nggak ada yang namanya tuh flight, even itu interstate atau bahkan interdistrik, dari kayak satu kota ke kota lain aja tuh nggak boleh, atau bahkan dari satu state ke state lain itu juga nggak boleh di Malaysia. Jadi selama full lockdown ini kita benar-benar total di rumah. Kita cuma boleh keluar untuk shopping for groceries aja, dan benar-benar cuma toko-toko yang menjual kebutuhan esensial aja yang boleh buka. Sedangkan toko-toko yang nggak menjual kebutuhan esensial aja itu mereka tutup. Bahkan kayak mall itu yang buka cuma bagian shopping groceriesnya aja, sedangkan toko-toko bajunya itu semua tutup. Jadi benar-benar nggak ada kehidupan selama MCO ini. Dan alasan kedua, karena pulang itu sekarang mahal banget. Banyak banget prosedur untuk pulang ke Indonesia itu. Aku harus tes ini, tes itu udah ngeluarin budget yang besar. Aku harus tes PCR, tes COVID-19, itu budgetnya sampai 300 ringgitan. Beli tiket dari Penang ke KL, dari KL ke Jakarta, dari Jakarta ke Padang. Dan 3 flight itu sekarang harganya sampai 5 kali lipat, yang mana biasanya flight dari Penang ke KL itu cuma 50 ringgit, sekarang bisa sampai up to 500 ringgitan. Apalagi kalau aku pulang pakai bagasi, bagasinya juga bayar. Kalau dihitung-hitung untuk flight aja nih, untuk transportasi itu untuk pulang aku bisa ngeluarin budget sampai 3.000 ringgit. Cuma sampai di Malaysia aku harus karantina selama 14 hari. Yang mana selama karantina itu aku harus bayar hotel, dan hotelnya itu minimal 150 ringgit per day. Kalau 14 hari dengan hotel minimum facility itu aku harus bayar hotelnya 2.100 ringgit. Kalau hotel yang pelayanannya bagus, aku bisa bayar maksimal sampai 5.000 ringgit. Which is itu ngabisin uang banget. Jadi dengan total untuk pulang pergi, tes segala macam itu sampai 500 ringgit, plus flight pesawat sampai 3.000 ringgit pulang pergi, plus karantina sampai 5.000 ringgit. Jadi untuk pulang kampung aja aku harus ngabisin uang 10.000 ringgit, 30 jutaan. And it's crazy. Aku lebih milih 30 jutanya aku kirim ke orang tua aku daripada aku pulang, beneran. Karena duit itu bener-bener akan terbuang sia-sia. Waktu aku bakal habis di jalan karena karantina, ngurusin urusan administrasi. Sampai di Jakarta pun aku harus karantina lagi. Alasan ketiga kenapa aku nggak pulang, ini bener-bener alasan yang, karena ini tuh alasan personal sebenarnya, karena aku nggak mau pulang bawa oleh-oleh COVID ke keluarga aku dan bikin klaster baru di lingkungan aku. Aku nggak mau hal ini terjadi, jadi aku memutuskan untuk nggak pulang dulu. Karena kalau aku pulang, aku nggak tahu, aku mungkin dapat COVID-nya di bandara,
walaupun setelah karantina aku mungkin masih OTG, terus aku dari Jakarta ke Padang di pesawat aku kena, terus aku bawa ke keluarga aku yang mana salah satu anggota keluarga aku ada yang komorbid atau adik-adik aku ada yang imunnya lemah, sepupu-sepupu aku, ponakan aku juga masih kecil. Aku nggak mau bawa penyakit ke keluargaku, ke kerabatku, atau mungkin ke teman-teman aku yang aku temui di Padang nanti. Jadi aku memilih untuk stay dulu di sini, yang mana untuk stay itu lebih aman untuk aku dan aman juga untuk keluargaku, dan ini semua untuk kebaikan bersama. Jadi buat teman-teman yang nanya, kenapa sih nggak pulang? Resti kapan pulang? Kapan pulangnya sih? Pulang dong. Baca. It's not that easy. It takes 10,000 ringgit to go home. You know, it's not that easy. It's not as simple as pulang, beli tiket pulang. Kalau dulu tiket pesawat memang 50 ringgit Padang KL itu bisa. Sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu. Jadi please jangan tanyain lagi kapan pulang, karena aku juga mau pulang. Saya juga mau pulang. Saya juga rindu keluarga saya. Tapi cinta saya kepada keluarga saya untuk tidak menyakiti mereka, untuk tidak membawa COVID-19 kepada mereka, itu lebih besar daripada kerinduan saya untuk pulang, untuk memeluk mereka. Sedih banget. Alasan yang keempat kenapa aku nggak pulang adalah karena aku kerja di sini. Kalau aku pulang ke Indonesia, aku harus pakai cuti aku selama setidaknya 1 bulan untuk karantina begitu masuk Indonesia selama 1 minggu, terus 14 hari masuk Malaysia, dan beberapa hari untuk aku berada di Padang. Dan untuk pakai cuti selama 1 bulan itu adalah tidak mungkin, karena bukan cuma lo doang yang mau pulang. Semua karyawan di perusahaan aku hari ini pasti pengen banget pulang kampung. Tapi kalau satu orang dikasih, itu semua orang akan berebutan minta jatahnya. Jadi akan lebih bijaksana untuk memikirkan hal itu, karena aku nggak bisa yang pulang terus stay di Indonesia aja, karena aku ada tanggung jawab untuk bekerja di sini. Dan kalau dilihat keadaan COVID-19 di Indonesia sekarang lagi gila-gilanya, kalau ternyata begitu aku pulang Indonesia dan ternyata Malaysia nge-ban kedatangan dari Indonesia, terus aku nggak bisa balik lagi ke Malaysia, aku nggak bisa kerja lagi, itu bodoh banget kan. Aku nggak mau melakukan tindakan yang sia-sia cuma karena homesick, cuma karena kangen rumah. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman semua yang nanya kenapa nggak pulang ke Indonesia. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And see you on the next video. Bye.